Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika. Nah, pada episode kali ini ada lagi nih pertanyaan yang mau kita jawab. Tapi sebelum itu ada baiknya kawan-kawan pencet dulu dong subscribe. Pencet juga like. Masa iya nonton terus gak pencet sub cuy. Udah banyak nih kita jawab-jawab pertanyaan selalu. Kali ini pertanyaan dari sobat kita ini real. 3 jam yang lalu bertanya. Bang, saya baru aja kena teguran komunitas yang aktif, baru peringatan. Ini kita lihat beliau baru menerima peringatan. Loh kok dia jadi begini nih? Peringatan. Oke, beliau baru menerima peringatan. Yang jadi pertanyaan, harus nunggu hilang dulu peringatannya, apa langsung monetisasi aja? Jadi mohon jawabannya, Bang. Bang, nunggu, ini pilihannya nunggu atau langsung gas. Ya kan? Ini yang ditanyakan. Nunggu atau langsung gas. Oke, kita langsung aja mainkan pertanyaan kali ini. Nah, kita mesti ngerti dulu peringatan. Untuk kawan-kawan semua, peringatan itu begini. Kita buka YouTube Studio, kita lihat di dashboard ada tulisan pelanggaran channel. Tertulis teguran pedoman komunitas yang aktif. Oke, lihat dulu bagian sini tulisannya apa. Kalau kuning tertulis peringatan, itu artinya bukan aktif, tapi peringatan. Karena kalau aktif, itu bukan peringatan tulisannya di sini, tapi 1 dari 3. 2 dari 3. Kalau 3 dari 3 itu udah langsung selesai. Langsung selesai channelnya meninggoy. Oke, bisa dipahami. Jadi selama tulisannya di sini kuning dan bukan merah, itu artinya peringatan. Ini kan bisa dibaca peringatan. Oke, bisa dipahami ini masalah apa yang tertulis di dashboard channel. Yang jadi pertanyaan kan, hilang dulu peringatannya atau langsung aja? Nah, kita turunkan bagaimana sebenarnya. Ini ada nih jawaban yang direkomendasikan. Patuhi pedoman komunitas. Hanya teguran pedoman komunitas aktif yang membuat Anda tidak dapat mengajukan permohonan. Hanya teguran yang aktif. Di sini ditulis peringatan, teguran pedoman komunitas yang sudah berakhir, dan teguran hak cipta tidak berdampak terhadap kelayakan Anda. Artinya, kalau hanya peringatan, itu tetap layak. Layak untuk apa? Untuk mengajukan permohonan. Permohonan apa? Permohonan monetisasi. Anda tetap layak untuk mengajukan permohonan monetisasi. Kita turunkan lagi ke bagian bawah. Hanya teguran pedoman komunitas yang aktif yang membuat Anda tidak dapat mengajukan permohonan monetisasi. Peringatan, teguran pedoman komunitas yang udah berakhir, dan teguran hak cipta tidak berdampak terhadap kelayakan Anda. 1, peringatan. 2, teguran pedoman komunitas yang sudah berakhir. 3, teguran hak cipta. Anda tetap layak mengajukan
monetisasi. Nah, oke, di sini saya tampilkan lagi. Ini loh bentuknya. Pelanggaran channel yang berupa peringatan. Ini hanya peringatan. Kita lihat bagaimana dari segi dasar-dasar teguran ini artikel langsung dari YouTube. Nah, jadi kita lihat. YouTube mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi. Anda tidak sengaja melanggar kebijakan YouTube. Itulah sebabnya untuk pelanggaran pertama biasa Anda hanya diberi apa? Peringatan. Agar masa berlaku peringatan ini berakhir setelah 90 hari, Anda dapat mengikuti pelatihan kebijakan. Ikuti pelatihan. 90 hari kemudian peringatannya hilang. Masa berlaku peringatan tidak akan hilang dan channel Anda akan menerima teguran kalau ini nih, jika konten Anda melanggar kebijakan yang sama dalam periode 90 hari. Selama tidak ada pelanggaran lagi kita buat, kita waspada dan udah mengikuti pelatihan, setelah 90 hari, hilang itu langsung bersih. Nah, apa sih itu pelatihan kebijakan? Pengalaman edukasi singkat yang dirancang berdasarkan kebijakan komunitas yang telah Anda langgar. Jika menerima peringatan pedoman komunitas, Anda bisa mengakses pelatihan kebijakan melalui akun studio Anda. Dari bagian manapun Anda bisa memeriksa pelanggaran kebijakan. Buka dashboard. Anda juga bisa melihat link membuka pelatihan dari notifikasi banner atau email. Namun tidak semua peringatan bisa melakukan pelatihan kebijakan. Kita lihat, itu kan tadi yang muncul, mana yang tadi tuh? Ini kalau muncul di dashboard, ini diklik. Klik tulisan peringatan ini, lalu lihat apakah ada tersedia ketika kita ngeklik ini, apakah ada tersedia pelatihan kebijakan. Nah, tersedia atau tidak? Kalau tersedia, kita gas ikuti pelatihan. Jika Anda menyelesaikan pelatihan kebijakan opsional, masa berlaku peringatan Anda akan berakhir setelah 90 hari. Periode 90 hari dimulai saat pelatihan selesai, bukan saat peringatan dikeluarkan. Jadi kalau kita selesai pelatihan, selesai pelatihan di tanggal berapa misalkan 1 Oktober kita selesai. Ya tinggal ditambah aja 90 hari, kayak begitu. Jika Anda melanggar kebijakan lain setelah menyelesaikan pelatihan, Anda akan dapat peringatan lagi. Pelanggaran berulang atau bertaraf berat bisa membuat akun Anda dihentikan. Nah, YouTube juga bisa mencegah pelanggar berulang untuk mengikuti pelatihan. Ini kan pelatihan untuk menghilangkan peringatan. Begitu peringatan hilang, kawan-kawan kena peringatan lagi, lalu berharap bisa ikut lagi pelatihan. Nah ini, YouTube bisa mencegah pelanggar berulang untuk ikut pelatihan. Nah, kayak begitu. Dan kalau saya mau ditanya nunggu hilang dulu atau langsung monet aja, ini yang harus diperiksa bukan persoalan peringatannya, tapi bagaimana konten-konten di channelnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Udah jelas dari tadi saya jelaskan,
itu peringatan kagak ada masalah. Yang masalah di mana, sebenarnya masalah muncul itu di konten pada channel-nya. Ini konten-konten pada channel-nya sesuai atau tidak. Ingat, sesuai dengan tidaknya itu bukan menurut kita, bukan. Ini barang sesuai atau tidak bukan menurut kacamata kita, tapi bagaimana menurut aturan YouTube. Ini yang sering diabaikan. Kita merasa kita udah sesuai, yang jadi pertanyaan sesuai dengan aturan YouTube atau sesuai dengan perasaan kita. Oke, bisa dipahami. Kalau masalah peringatan ini dari tadi udah saya jelaskan, tidak ada soal dengan peringatan. Konten-konten pada channelnya kita sesuai atau tidak dengan aturan YouTube. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, videonya udah kepanjangan. Semoga sobat ini real merasa bahwa video kali ini udah menjawab pertanyaannya. Mohon maaf. Silakan komen di bawah kalau dirasa tidak menjawab. Kalau dirasa menjawab juga bisa komen. Nah, oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.